bolehkah memberikan zakat atau sedekah kepada anak yatim atau anak yang sudah tidak punya kedua orang tua, baik anak itu sudah dewasa, kalau anak sudah dewasa bukan anak lagi ya barakallahu fikum, ataupun belum, padahal anak tersebut anak orang kaya. Setahu saya bahwasanya yang berhak untuk mendapatkan sedekah adalah mereka para fuqara wal masakin wal gharimin. Nah, yang dimaksud yatama adalah anak-anak yatim yang tidak memiliki orang tua dan tidak memiliki orang yang bisa memberikan kepadanya penghidupan. Kalau dia kaya, apalagi sudah dewasa, pertama dia bukan anak yatim, kedua dia bukan orang miskin, maka berikan pada yang lain selain dia. Apakah termasuk sunnah kalau masyarakat kita apabila mendengar petir lalu mengatakan subhanallah, karena masyarakat tersebut mengatakan pada umumnya kalau mendengar petir subhanallah sesungguhnya tasbih, cuma yang disyariatkan atau yang dicontohkan subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi, atau Allahumma la taqtulna bi'adzabik, ya Allah jangan bunuh kami dengan azabmu. Bagaimana hukumnya seorang istri disuruh Pak RT memasak untuk hidangan orang-orang yang memperingati hari kemerdekaan tanpa izin suaminya? Ya sepantasnya harus izin suaminya. 6. Seorang istri tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu, apalagi perkara yang perlu dipertanyakan kepada para ulama hukumnya. Jangan lancang jalan sendiri, harus tanya suaminya dan minta izin dari suaminya. Bolehkah istri ada kegiatan di masyarakat seperti arisan, mencatat nama-nama jiwa baru seperti bayi yang baru lahir dan sejenisnya? Hukum arisannya tidak mengapa, apalagi membantu mencatat siapa yang lahir, siapa yang mati. Itu juga ta'awun yang boleh, tapi tetap harus minta izin suami, karena kalian itu sudah memiliki suami, memiliki pemimpin. Ustaz Rasulullah SAW dahulu berdakwah selama 10 tahun. Pertama hanya mengajarkan dengan ilmu tauhid saja. Apakah maksudnya? Gimana? Apa yang lainnya belum diajarkan atau gimana? Iya, ini sering sekali disebutkan dalam penulis-penulis sirah. 10 tahun pertama tauhid, kemudian yang berikutnya adalah syariat dan seterusnya. Tapi sungguhnya tidak saklek seperti itu. Tidak saklek seperti itu. Di masa-masa pertama ada hukum-hukum juga. Seperti ketika masa-masa para sahabat sudah jengkel mau ngelawan, ada ayat yang turun. Kufu aidiakum, tahan tanganmu, jangan melawan. Hukum atau bukan hukum? Hukum. Nah, tetapi itu globalnya, dominannya.
Demikian pula setelah hijrah ke Madinah. Apakah hukum semua? Tidak. Akidah tauhid terus dari awal sampai hijrah sampai akan wafatnya. Nabi tetap mengingatkan tauhid. Sehingga karena terlalu sakleknya mereka menyampaikan, apalagi kalau dari hizbiyin beritanya biasanya terlalu saklek. Padahal tidak demikian keadaannya. Di masa-masa 10 tahun pertama ada hukum-hukum, walaupun yang terbanyak adalah akidah. Di tahun kedua hukum-hukum syariah, bukan setelah hijrah maksud saya, 10 tahun kedua. Bukan berarti nggak ada tauhid dan akidah, terus menerus akidah tauhid tidak berhenti. Berarti kalau kita bacanya dari para ulama ahli tauhid, imam-imam ahlu sunnah akan berkata bahwa dakwah Rasulullah SAW dari awalnya sampai akhirnya semua tauhid. Semua tauhid. Hanya saja setelah hijrah banyak perkara-perkara hukum mulai turun. Jangan panjang-panjang pertanyaannya, malas bacanya. Apakah hukum mendengarkan radio tauhid yang dalamnya banyak terdapat ceramah Ja'far Soleh, dan saya pernah masuk link Al Faruq di Purwokerto, link radio Syiar Tauhid, mohon jelasannya. Ini benar. Qanibidina'azakumullah. Syiar Tauhid radio yang sekarang dalam keadaan di bawah pengawasan saya sendiri. Saya yang menjadi penasehatnya bersama Ustaz Dzulqarnain. Dan saya sudah memberikan syarat, saya mau jadi penasehat asal Ja'far Soleh tidak masuk. Jadi mungkin dengarnya lama dia di masa-masa lampau. Dan Ja'far Soleh sudah marah-marah, sudah mengancam. Entah apa yang terjadi besok-besok. Apakah mereka kalah dengan Ja'far Soleh, berarti saya mengundurkan diri. Atau mereka tetap istiqomah dengan apa yang saya katakan, berarti dia yang akan mundur. Semoga Allah kasih kekuatan dan istiqamah. Sudah. Ini aja nggak semuanya saya jawab. Bagaimana bolehkah kita menerima hadiah makanan dari murid pondok setelah murid tersebut pulang dari rumah? Kita dikasih, selama ini tidak pernah saya dikasih. Apakah ini suatu kebaikan atau ada yang baik dari santri tersebut? Enggak ada masalah setahu saya. Tidak ada masalah. Bahkan itu adalah tentunya santri yang baik. Dan kita menerima justru menyenangkan dia. Walaupun ringan misalnya, atau bahkan mungkin makanan daerahnya yang kamu gak suka, kamu tunjukkan rasa senang. Jazakallah khair, terima kasih banyak. Kamu kasihkan orang lain kalau kamu gak suka, karena itu adalah menyenangkan. Rasulullah SAW menerima hadiah. Rasulullah SAW menerima hadiah, tapi tidak menerima sedekah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.